Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi waqtafa bi atharihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memuji Allah Ta'ala untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikannya kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat kita berada di atas hidayahnya, nikmat kita berada di atas sunnah-sunnah dalam rangka mengikuti petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya jumlah manusia di muka bumi ini sangatlah banyak, bermiliaran, tetapi ada di antara mereka yang ateis, ada di antara mereka yang menyembah matahari, menyembah pohon, menyembah batu, menyembah malaikat, menyembah nabi, dan yang lainnya yang di antara yang menyembah makhluk. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kita untuk menyembah Rabbul Alamin, Rabbnya segala makhluk. Ini nikmat yang sangat besar yang patut untuk kita senantiasa mensyukurinya. Dengan lisan kita senantiasa memuji Allah, dengan hati kita selalu mengingat bahwa yang memberi nikmat ini Allah, dan dengan perilaku anggota badan kita mentaati Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan syukur seperti inilah yang akan melanggengkan nikmat tersebut dan akan menambahkannya. Allah berfirman, in syakartum la azidannakum, apabila kalian bersyukur pasti aku akan menambahkan untuk kalian. Maka kita mohon kepada Allah agar menjadikan kita golongan hamba-hamba yang pandai bersyukur, dan kita mohon kepada Allah untuk senantiasa menambahkan nikmat-nikmatnya bagi kita semua. Sebagaimana kita mohon kepada Allah tambahan ilmu yang bermanfaat, dan kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla taufik dan hidayahnya untuk memudahkan kita mengamalkan, menjalankan apa yang diridhoinya dan menjauhi apa yang dibencinya. Tayyib, akhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sudah maklum, diketahui oleh kita bersama dari pembahasan-pembahasan yang sebelumnya tentang keutamaan hijrah dan tingginya kedudukan hijrah, dan bagaimana hijrah itu bagian terpenting dalam kehidupan seorang hamba. Maka setelah mengetahui butuhnya kita terhadap hijrah atau perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita juga harus tahu bahwasannya melakukan perjalanan tersebut
tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, terutama di zaman ini. Rintangannya sangat banyak, rintangannya besar. Oleh karena itu, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, wal maqsud annal qalba lamma tahawwala li hadha safar talaba rafiqan ya'nasu bihi fi safar. Intinya bahwa hati itu apabila telah berubah haluan dan mengikuti safar, perjalanan, ya, yaitu perjalanan hijrah menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan menuntut yang namanya teman dekat, yang namanya teman karib, yang menemani dia di dalam safar tersebut, yang melindungi, menjaga dia, menasihati dia dalam safar ini, perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini wajar, sebagaimana safar berpindah untuk menuju satu tempat tertentu, ketika tempat dan perjalanannya itu jauh, sulit, dan penuh dengan rintangan, maka seorang akan berat jika berangkat sendirian. Dia butuh kawan, dengan yaitu seorang kawan yang bijaksana, yang berilmu, berpengalaman. Itu yang diinginkan tentunya. Maka begitu juga ketika seorang itu mengetahui jalan safar, yaitu menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian memilih hijrah tersebut, maka otomatis melihat beratnya hijrah, perjalanan tersebut, dia butuh dan mencari seorang teman dekat atau lebih, ya, semakin dimana teman itu semakin banyak, akan semakin ringan beban perjalanan tersebut. Maka begitu juga orang ini yang memilih jalan hijrah menuju Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Tetapi kata beliau, falam yajid illa mu'aridan munaqidan. Tetapi bukannya teman baik yang dia dapatkan, justru yang dia dapatkan adalah orang yang menolaknya, orang yang menentangnya. Aula iman bitaknibi musarrihan wa mu'arridah. Atau yang dia dapati justru orang yang mencelanya, mencercanya, dan menolaknya. Au farighan an hadhil harakah mu'ridan. Atau justru yang dia dapati adalah orang yang tidak ada kemauan untuk melakukan perjalanan tersebut. Maksud beliau, sangat jarang sekali, sangat sedikit sekali orang yang memilih jalan ini kemudian bisa dijadikan teman, diajak bersama-sama menempuh perjalanan hijrah menuju Allah dan Rasulnya. Sangat sulit sekali. Jadi tidak semudah, ya, perjalanan menuju tempat-tempat indah untuk rehla, untuk mengunjungi pemandangan-pemandangan indah yang ada di dunia, di mana hal tersebut
tidak sulit mencari teman. Ya, mudah sekali mencari teman dalam hal tersebut. Tapi untuk safar, hijrah menuju Allah dan Rasulnya, sangat sulit sekali mencari teman. Maka dari itu apabila kita mendapati teman sejati dalam hal tersebut, wallahi ini nikmat yang besar. Jangan dilepas teman yang seperti ini. Jangan dikhianati teman yang seperti ini. Sungguh teman yang paling istimewa adalah teman yang mau menemani kita dalam perjalanan hijrah ini menuju Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Saking sedikitnya dan jarangnya orang yang bisa dijadikan teman dalam jalan hijrah ini, sampai beliau mengatakan, walaital kulla kanu hakada. Sekiranya semua orang seperti ini, sekiranya semua orang itu menolak, menentang dan tidak mau diajak hijrah, semuanya tidak mau, maka kata beliau, falaqad asanna ilaika man khallaka wa tariqaka wa lam yatrah syarrahu alaika. Maka sungguh kalau ada orang yang membiarkanmu saja, ya, membiarkanmu melalui jalanmu ini dan tidak mengganggumu, maka itu sudah seperti orang yang telah berbuat kebaikan kepadamu. Subhanallah. Ini menunjukkan beratnya rintangan dalam hijrah. Ya. Saking asingnya hijrah kepada Allah dan Rasulnya ini, sampai orang-orang, ya, orang-orang itu menghalanginya, ikut campur tangan. Padahal ini jalan dia pilih sendiri. Tidak ada urusannya dengan fulan bin fulan. Ya, dia pilih sendiri jalannya. Tapi orang-orang ini, ya kan, saking asingnya, anehnya, ya kan, perjalanan ini, orang-orang sampai tidak bisa diam, bahkan justru mereka mengganggunya. Sampai dengan ada ungkapan, seandainya orang-orang ini diam saja, udah nggak peduli, biarkan aja dia jalan. Itu sudah seperti orang yang berbuat baik kepadanya, memberikan ini. Padahal ini ungkapan bahwasannya gangguannya itu besar. Gangguannya itu besar. Orang tidak akan pernah diam, orang akan mengganggunya. Akan banyak yang menghalanginya dari syaitan, dari kalangan manusia. Akan menghalanginya, orang tidak akan diam. Menghalanginya, menentangnya, mencelanya. Sampai diungkapkan oleh beliau sekali lagi, seandainya ada orang di antara mereka itu diam saja, gak peduli, gak ngurus, walaupun gak bantu nih, walaupun gak bantu apa-apa, gak ada sumbangsi, gak nolong apa-apa, cuma dibiarkan saja, maka itu seperti sudah memberikan kebaikan, sudah memberikan pertolongan. Maka sering mereka mengatakan, kalau kamu nggak bisa membantu, ya udah nggak usah mencela, ya nggak usah menghina. Kalau kamu nggak bisa memuji, ya udah nggak usah merendahkan. Itu. Kemudian kata Ibnu Qayyim, kama qala al-qail, sebagaimana yang dikatakan, inna la fi zamanin tarqul qabihi bihi min aksarin nas ihsanun wa ijmalu. Sesungguhnya kita benar-benar berada di satu zaman di mana meninggalkan keburukan dari kebanyakan orang itu adalah perbuatan baik dan perbuatan yang indah. Maksud beliau, kita ini sudah berada di zaman di mana apabila kita dapati mayoritas orang apabila sudah tidak mengganggu kita, itu seperti mereka telah berbuat baik dan berbuat keindahan kepada kita.
Ini di zamannya Ibnu Qayyim. Bagaimana dengan zamannya kita? Oleh karenanya, ketika memilih jalan hijrah, perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendapatkan rintangan, wajar. Mendapatkan celaan, wajar. Semua orang membenci dia, itu wajar. Maka harus bersabar dan jangan pernah menoleh, tetap terus berada di atas jalan yang lurus. Wa idza kana hadzal ma'rufu minan nas, subhanallah, kata beliau, apabila ini yang ada pada manusia di zaman ini, fal matlu fi hadzal zaman, maka yang dituntut pada zaman seperti ini, al muawanatu ala hadzal safar bil i'rad wa tarkil la'ima wal i'tirad. Maka jalan keluarnya adalah dengan saling tolong menolong, ya, dalam safar ini, dengan cara tidak mempedulikan mereka dan meninggalkan dan tidak peduli dengan celaan serta penolakan mereka. Itu intinya. Jangan dianggap omongan orang tersebut. Jangan peduli dengan gangguan orang tersebut. Jangan sampai celaan dan gangguan-gangguan orang-orang ini kemudian menghalangi kita sehingga kita kembali ke belakang. Ya, kemudian kita berputar balik dari safar perjalanan yang mulia ini, hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Maka kata beliau, yaitu dengan cara tolong menolong dalam safar tersebut dengan berpaling dan tidak mempedulikan celaan serta penolakan orang. Illa ma'asa an yaqa'a nadiran. Hanya saja hal tersebut sangat kecil terjadinya, sangat jarang sekali. Ya, sangat jarang sekali. Fayakunu ghanimatan baridatan laki matalaha, yaitu sehingga hal tersebut seperti ghanimah, barang yang berharga, suatu ghanimah yang dingin yang tidak ada nilainya. Artinya, tapi sangat sedikit sekali orang yang seperti itu. Sangat sedikit sekali orang yang mampu kemudian tidak mempedulikan ocehan orang, tidak mempedulikan penolakan orang. Itu sangat sedikit sekali, kata beliau, sangat sedikit sekali. Maka itu sehingga itu seperti yaitu barang rampasan perang yang tidak ada nilainya. Dia berharga, tapi karena sedikit maka seperti tidak ada nilainya. Subhanallah, ya ikhwah, ya ikhwah. Oleh karena itu, maka ketika Allah Subhanahu wa taala memilih di antara kita menjadi orang yang di antara orang-orang yang memilih, meniti dan mengikuti jalannya, maka bersyukurlah. Maka bersyukurlah karena jumlah tersebut sangat sedikit. Oleh karenanya Allah berfirman, wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sedikit jumlahnya di antara hambaku yang bersyukur. Sangat sedikit sekali. Maka bersabarlah di atas jalan tersebut dan jangan pedulikan cercaan orang, jangan pedulikan gangguan dan hinaan orang. Jangan sampai hal tersebut kemudian menghalangi kita, menjadi dinding ya, penghalang yang membuat kita putar balik dan tidak melanjutkan safar dan perjalanan yang mulia ini. Wa yanbaghi an la yatawaqqafa al-'abdu fi sayrihi ala hadhil ghanimah. Dan tidak seyogyanya dan tidak pantaslah seorang hamba itu kemudian dia berhenti dalam perjalanan ini hanya karena yaitu harta tersebut
yang sedikit, yang remeh tadi. Bal yasir walau wahidan ghariban. Akan tapi dia teruskan perjalanannya. Meskipun dia sendirian, meskipun dia terasing, meskipun dia terlihat aneh di hadapan manusia karena kesendiriannya. Seandainya kita benar-benar berada di satu kehidupan yang semua orangnya rusak, semua orangnya telah berpaling dari agama, kemudian kita hanya satu-satunya yang mendapatkan taufik dari Allah, maka janganlah keadaan tersebut kemudian menghalangi kita, membuat kita berhenti, tidak melanjutkan perjalanan tersebut. Berangkatlah, teruskan, jangan mempedulikan meskipun kita dalam kesendirian, meskipun kita kelihatan asing di antara manusia. Fanfiradul abdi fi tariqi talabihi dalil ala sidqil mahabbah. Justru bila itu benar-benar terjadi, maka sesungguhnya kesendirian seorang hamba dalam jalan mencari keridhaan Allah ini, dalam safarnya, perjalanannya, dalam hijrahnya menuju Allah Ta'ala, dia sendirian, justru ini bukti kejujuran cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwasanya cintanya kepada Allah melebihi segalanya, melebihi itu manusia seluruhnya yang sudah tidak peduli lagi, yang justru mencercanya. Sudah, ini benar-benar bukti. Karena ketika dia memiliki tujuan, dan tujuannya itu sangatlah besar di hatinya, hatinya tidak terisi kecuali cinta tersebut, maka apapun rintangannya, apapun halangannya, meskipun yang menghalanginya adalah keluarganya, meskipun yang menghalanginya adalah kaumnya, meskipun yang menghalanginya adalah hartanya, maka dia tidak akan mempedulikannya. Itu tidak akan membuat dia berhenti untuk terus melangkah, melanjutkan perjalanannya untuk menggapai cintanya dan cita-citanya tadi. Lanjutkan. Kemudian beliau berbicara sekarang terkait dengan risalah beliau ini, ya, setelah kita baca dari awal, dan ini sebagai di antara akhir-akhir dari pembahasan kitab ini. Kata beliau, "Wa man nadhara fi hadhil kalimat allati tadammanatha hadhil wuraiqah." Barang siapa yang mau melihat kalimat-kalimat yang ada di, yaitu lembaran-lembaran kitab kecil ini, yaitu risalah Tabukiyah yang beliau tulis ini, alima annaha min ahammi ma yahsulu bi ta'awun 'alal birri wat taqwa. Niscaya dia akan mengetahui bahwasannya kalimat-kalimat, nasihat-nasihat yang ada di lembaran-lembaran kitab kecil ini adalah sebab yang paling penting, ya, untuk dapat kita di antara kita saling tolong menolong di atas kebaikan dan takwa, wasafaril hijrah ila Allah rasulih, dan di atas safar perjalanan hijrahnya menuju Allah Ta'ala dan Rasulnya. Maka tidak sepatutnya kita kemudian mengabaikan risalah ini. Kalau kita lupa apa saja ya pembahasan kita, karena memang sudah berapa episode, ya kan, maka silahkan dimiliki kitabnya, dan telah dijual juga terjemahannya, ya, terjemahannya juga sudah terjemah dengan bahasa Indonesia. Yang mau cari kitabnya tersebut, judulnya Bekal Berhijrah. Bekal Berhijrah, ya, memang tidak terlalu tepat, tapi ini judul secara makna, dan memang di antara makna atau di antara judul kitab selain dia disebut dengan risalah Tabukiyah, juga disebut dengan Zadul Muhajir ila Rabbih, bekal seorang yang berhijrah menuju Tuhannya. Nah, kalau mau lihat terjemahannya itu sudah ada dan dijual, judulnya adalah Bekal Berhijrah, maka bisa dibaca dan diulang-ulang, terus diulang-ulang. Saking pentingnya ini dalam hal untuk dapat saling menumbuhkan tolong menolong
dalam takwa dan dalam perjalanan menuju Allah Ta'ala dan Rasulnya. Wa hadzal ladzi qasada musattiruha bi kitabatiha. Dan memang ini, kata beliau, yang menjadi tujuan penulisnya dalam menulis risalah kecil ini. Wa ja'alaha hadiyatahul muajjalati sabiqah ila ashabihi wa rafaqaihi fi talabil ilmi. Dan memang sengaja tulisan-tulisan ini beliau jadikan sebagai hadiahnya yang diharapkan dikirim dengan segera kepada sahabat-sahabat dan teman-teman dekatnya dalam menuntut ilmu. Maka sangat bagus sekali secara umum dan terkhusus bagi teman-teman yang dalam perjalanannya menuntut ilmu. Wa asyhadu wa huwa kafa billahi syahida. Kemudian beliau mengatakan, dan aku bersaksi kepada Allah dan cukup Allah sebagai saksi. Lau tuwafihi min ahadin minhum laqabalaha bil qabul. Sekiranya kalimat-kalimat ini dalam risalah Tabukiyah ini sampai kepada salah seorang dari mereka, laqabalaha bil qabul, niscaya dia akan menerimanya dengan penerimaan yang baik. Wala badara ila tafahumiha wa tadabburiha, dan dia pasti akan bersegera untuk mempelajarinya, memahaminya dan mentadabburinya. Wa addaha min afdali ma ahda sahibun ila sahibi, dan setelahnya dia akan menyimpulkan dan menganggap bahwasannya ini merupakan di antara hadiah yang paling istimewa dari seorang teman kepada temannya. Beliau ingin menjelaskan kepada kita begitu berharganya isi dari kitab kecil ini, begitu berharganya kandungan risalah At-Tabukiyah yang telah beliau tulis. Ya, yang saya kalau kita mau memilikinya, mempelajari dan memahaminya, pasti akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang sangat agung, khususnya dalam dia menapaki jalan hijrah menuju Allah Ta'ala dan Rasulnya. Fa inna ghaira hadha min majarayanati rakbil khaybariyah. Kemudian beliau menjelaskan, beliau membandingkan dengan bacaan-bacaan yang umumnya dibaca oleh banyak orang. Adapun selain ini, dari yaitu berita-berita yang ada di media-media, fa in tatalla'atin nufus ilaiha, meskipun banyak orang yang mau membacanya, tentu saja ya kan, media-media, berita-berita, dan ini juga yang banyak dinasihatkan oleh ulama di zaman ini tentang orang-orang yang sangat bersungguh-sungguh untuk mengupdate setiap berita, yang sampai berlebihan dalam mencari berita, mencari info, baca sini, baca sana kaitan dengan berita-berita, kabar-kabar, bahkan seluruh kabar dunia yang tidak ada urusannya sama dia. Ini kan kata beliau. Adapun selain ini, selain yang beliau tulis, maksudnya yaitu yang berupa berita, informasi tentang keadaan dunia ini secara umum, gitu kan. Kata beliau, fa faidatuha qalilatun, sungguh faedahnya itu sedikit. Dan itu benar, apa yang kita dapatkan dari berita-berita tersebut, kecuali beberapa aja berita yang penting. Tapi secara umumnya namanya berita datang hilang dan nggak ada habisnya. Dan membacanya nggak ada habisnya juga. Manfaatnya pun juga apa? Manfaatnya apa? Bahkan berita-berita yang di negeri-negeri yang kita juga tidak pernah datang ke sana, tidak ada hubungannya dengan kita baca sampai berjam-jam. Ma fi faedah, sama sekali tidak ada faedahnya. Ini yang dimaksud oleh beliau. Maka kalau kita mau baca, bacalah yang bermanfaat. Jangan buang-buang waktu kita untuk hal-hal yang tidak ada faedahnya bagi kita. Kata beliau, wahiyya fi ghaitil khas, faedahnya dikit.
wa huwa fi ghayatir ruhas di kasrati jalibiha, dan dia benar-benar berita-berita yaitu yang sangat murah, ya, tidak ada nilainya. Li kasrati jalibiha, karena banyaknya yang mengambilnya. Jadi berita tersebut bukan dari sana, dari sini, dari kanan, dari kiri, dan lain sebagainya. Sebagaimana yang kita dapati kalau kita buka media-media tentang berita-berita, kita baca berita tersebut panjang lebar, padahal kita sudah tahu nggak ada manfaatnya bagi kita. Ternyata berita yang kita baca pun ternyata berita dari sumber yang tidak terpercaya, dibantah oleh berita yang satunya, yang A nggak ada faedahnya, yang B membantahnya juga nggak ada faedahnya, ya, kita membacanya kanan kiri habiskan waktu tanpa faedah. Nah, ambillah buku, ambillah kitab yang bisa kita baca dan mendatangkan manfaat bagi kita. Oleh karena itu beliau mengatakan, wa innamal hadiyatun nafiatu kalimatun minal hikmah yuhdihar rajul akhil muslim. Hadiah yang bermanfaat itu hanyalah kalimat nasihat berupa hikmah yang dihadiahkan seorang kepada saudaranya sesama muslim. Ini dia hadiah yang sebenarnya. Ya, kalimat-kalimat ilmu, hikmah yang disampaikan, yang dijadikan sebagai hadiah dari seorang kepada saudaranya sesama muslim. Subhanallah. Akhirullah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau menjelaskan setelah kita tahu hakikatnya, bahwasannya yang bermanfaat bagi kita itu bukan berita-berita, informasi-informasi tentang keadaan dunia yang terupdate, misalkan tentang ini dan itu, berita perang ini, berita krisis ekonomi di negeri ini, negeri itu, yang tidak ada hubungannya sama kita, semakin tidak ada manfaatnya. Maka setelah dan beliau menjelaskan bahwasanya yang bermanfaat kepada kita adalah kalimat yang berdasarkan ilmu berupa hikmah, ya. Maka kemudian beliau ingin menjelaskan, ketika kita memilih teman dalam hal tersebut, maka sebaik-baik teman adalah teman yang sudah mati jasadnya tapi masih hidup dalam ingatannya. Mati dia jasadnya, tapi mengingatnya membuat hidup hati kita. Itu yang harus kita ikuti, yang harus kita jadikan teman. Bukan orang yang masih hidup namun berkumpul bersamanya justru membuat hati kita mati, bukan. Kata beliau di sini, man arada hada safar fa alaihi bi murafaqatil amwat. Barang siapa yang menginginkan perjalanan ini, artinya ingin sampai tujuannya, ingin sukses dan berhasil dalam safar ini, fa alaihi, maka dia harus bi murafaqatil amwat alladzina hum fil alam ahya. Maka dia harus berteman dekat dengan orang-orang yang sudah mati, yang mereka hidup dalam kehidupan ini. Ya, dia mati jasadnya, tapi peninggalan-peninggalannya, ya, itu masih hidup dan membuat hati kita hidup. Fa innahu yablughu bi murafaqatihim ila maqsadih. Karena sungguhnya seorang itu dengan berteman bersama mereka ini akan dapat mencapai
cita-citanya, akan dapat mencapai dalam safarnya tujuannya. Waliyahdar min murafaqatil ahya alladina fin nasi amwat. Dan hati-hatilah serta jauhilah, yaitu berteman dengan orang-orang yang masih hidup namun dia mati di tengah-tengah manusia. Hanya jasadnya dia hidup, makan, minum, tidur, berkembang biak, namun tidak bermanfaat apapun di tengah-tengah manusia. Tidak ada kebaikan pada dirinya. Waliyadzubillah. Fa innahum yaqta'una alaihi tariqahu. Berteman dengan orang-orang seperti ini, justru mereka akan menghalanginya dari jalan safar ini. Falaisa lihada salik anfa min tilkal murafaqah. Sungguh bagi orang yang melakukan perjalanan ini tidak ada yang paling bermanfaat dari berteman dengan orang yang pertama. Wa awfaq lahu min hadhil mufaraqah, dan lebih tepat bagi dia daripada berpisah, yaitu berpisah dengan orang yang jenis kedua. Jadi orang yang ingin sukses dalam safarnya, meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, bertemanlah dengan orang-orang yang sudah meninggal. Maksudnya ikutilah ilmu mereka, ikutilah asar mereka yang mana mereka dahulu ketika masih hidup mereka telah berhasil ya dalam safar tersebut. Maka pelajari sirah mereka, jadikanlah mereka qudwah ya, mereka yang telah mendahului kita dan benar-benar dalam sejarah telah mengukir sejarahnya. Dan jauhilah teman-teman, yaitu berteman dengan orang-orang yang masih hidup namun dia itu mati, tidak dapat memberikan manfaat kepada kita, tidak dapat menuntun kita, tidak mendukung perjalanan kita. Maka jauhi orang-orang yang seperti ini. Dahulu kalau memang benar kita mencintai Allah, kalau kita memang jujur ingin sampai hijrah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segala sebab yang dapat memudahkan dan menyampaikan kita ambil, dan segala sebab yang dapat menghalanginya, meskipun kita mencintainya, meskipun itu terdekat kita, orang-orang yang dekat dengan kita, maka kita jauhi. Maka kita tidak bermuamalah, tidak bergaul dengan mereka kecuali lil hajah, kecuali karena kebutuhan. Maka dari itu benar kata para salaf dahulu, syattana baina aqwamin mauta tahyal qulubu bidzikrihim wa baina aqwamin ahya'in tamutul qulubi mughalatatihim. Sangat berbeda sekali, sangat bertolak belakang sekali antara orang-orang yang meninggal tapi hati menjadi hidup dengan mengingat mereka, ya, dengan mengingat mereka, yaitu mengingat sirah mereka, perjalanan hidup mereka, atau membaca kitab mereka, membaca kehidupan mereka, membuat hati hidup dari kalangan para nabi dan rasul, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para ulama ar-rabbaniyun, az-zuhad, at-tuqa, ya, dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'in dan para a'immah. Maka membaca sirah mereka, membaca perjalanan mereka, membaca peninggalan-peninggalan mereka dari tulisan-tulisan, karya-karya kitab-kitab mereka, meskipun mereka jasadnya sudah meninggal, tapi mengingat mereka ini akan membuat hati kita hidup. Wa baina aqwamin, berbeda mereka dengan orang-orang yang hidup namun membuat hati mati bila
bermuamalah dengan mereka. Itu orang-orang yang kalau kita berkumpul dengan mereka, maka kita akan lalai. Berkumpul dengan mereka melalaikan dari akhirat kita dan membuat hati kita mati. Nasallallahu ta'ala assalamu alafiyah. Demikian yang dapat disampaikan dalam kesempatan pagi yang berkah ini. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang lain. Jazakallahu khairan. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kewajiban di antara kewajiban kita sebagai muslim adalah menapaki jalan hijrah, perjalanan menuju Allah Ta'ala dan Rasulnya. Dan hal ini memiliki kedudukan yang tinggi dalam agama kita dan bagian yang sangat dibutuhkan oleh setiap muslim dan muslimah. Kemudian kalau kita sudah mengetahui ini, maka ketahuilah pula bahwasannya rintangan dalam safar hijrah ini bukanlah sesuatu yang mudah. Rintangannya besar, hambatannya juga berat. Oleh karena itu butuh kesabaran. Dan bahwasannya orang yang menapaki jalan ini niscaya dia akan terlihat asing di tengah-tengah manusia karena sedikitnya orang yang mengikutinya sehingga terlihat asing. Maka bila ini kita dapati dalam perjalanan ini lumrah, ini sudah dijalani oleh para pendahulu kita, dari para nabi dan rasul, orang-orang saleh dari para sahabat tabi'in dan para imam, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maka jadilah pengikut mereka, dan barang siapa yang mengikuti mereka, maka dia akan menghadapi apa yang pernah dahulu mereka hadapi. Maka ingatlah ini saya kita akan kuat, niscaya kita akan siap sabar dalam menghadapinya, sehingga kita akan menggapai yang kita cita-citakan. Kita akan sampai dalam safar ini menuju apa yang kita tuju. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufiknya sehingga kita istiqomah di atas hidayahnya dan di atas petunjuk nabinya sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.